Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku berterima. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya menyapa kita semua yang ada di rumah dan yang dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah di mana tengah pekan. Mantap ya, kita semua merindu di mana kita mengikuti ibadah mantap pendalaman Alkitab ini. Kita semakin mantap dalam mengenal Yesus sehingga kita boleh mengerti kehendak-Nya. Saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau hari ini boleh kami beraktivitas, bekerja dalam perlindungan-Mu Tuhan. Meskipun saat ini kami diperhadapkan kepada situasi yang mencekam, yang secara jasmani kami takut Tuhan. Tetapi kami tahu kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang melindungi kami, menyelamatkan kami. Sehingga kami hari ini boleh ada sehat menurut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami kembali ke hadirat-Mu, untuk kembali rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi, merindukan untuk kami disempurnakan Tuhan. Mari Tuhan ajar kami terus untuk rindu memiliki hati yang ingin dibentuk dan diisi firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi terang dimanapun berada, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan. Di saat beribadah seperti ini kami tahu ada oknum yang tidak suka Tuhan, yaitu iblis namanya. Berusaha mengganggu konsentrasi kami, bahkan mengiming-imingi kami untuk tidak beribadah. Tapi kami tahu Kau berkuasa untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkuasa menghancurkan kuasa roh jahat si iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu apa yang menjadi alat kami dalam beribadah pada hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu melingkupinya. Terima kasih Tuhan. Bukakan firman-Mu pada kami, sehingga kami tidak mudah meninggalkan jalan kebenaran. Kami serahkan dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Hatiku meluap, hatiku meluap, bila ku renungkan kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan, ingatkan kembali, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, ingatkanku akan kasih. Bila ku pikirkan, kita naikkan bait yang kedua. Bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia. Untuk diriku Tuhan, Kau korban jiwa. Untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku akan kasih-Mu. Katakan, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku selalu berucap syukur, ingatkanku akan kasih-Mu. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Mengucap syukur, kita boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan Mana Tengah Pekan. Pendalaman Alkitab Gereja Pantekosta Tabernakel Peniel. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita mulai di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di dalam sorga buat kasih-Mu yang melimpah-limpah, buat pemeliharaanmu yang dahsyat buat kami semua, sehingga hari ini kami kembali boleh disatukan dalam pendengaran akan firman Tuhan, firman yang membimbing kami kepada keselamatan dan hidup yang kekal itu. Kami siap Tuhan, kami siap diisi, kami siap dibasuh, kami siap dicuci. Kami persilakan Roh Kudus, Engkau beracara seluas-luasnya di dalam ibadah kami, di dalam hati semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar sabda Allah. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah sampai di minggu kedua bulan Juni dan kita menginjak penyisiran pendalaman Alkitab kita sudah sampai di
2 Raja-Raja. Sekarang kita akan nikmati 2 Raja-Raja pasal 9 sampai 2 Raja-Raja pasal 10 ya. Oleh karena pertolongan Roh Kudus kita semua sehat. Kita berdoa juga supaya rohani kita sehat dan kita siap menerima curahan isi hati Tuhan ya. Ungkapan-ungkapan isi hatinya yang kali ini diberi tema, diberi judul praktek dan bukan teori ya. Kristen itu praktek dan bukan teori. Giat untuk Tuhan itu praktek dan bukan teori. Kalau teori kan sangat-sangat mudah sekali kita mendengar, kita membaca, mungkin juga kita berbicara. Itu masih teori dan masih perlu pembuktian. Kebenaran bacaan kita, kebenaran pendengaran kita, kebenaran bicara kita masih harus diuji, dibuktikan melalui praktek ya. Tentang hal ini kita mau belajar dari 2 Raja-Raja pasal 9 sampai 2 Raja-Raja pasal 10. Tentang bagaimana kita melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Giat untuk Tuhan. Giat untuk Tuhan itu praktek, bukan teori. Coba kita baca 2 Raja-Raja 10 ayat 16. 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-16. Mario mau bantu baca 2 Raja-Raja 10 ayat 16. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Terus demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Nah, demikianlah Yehu membawa dia ke lapangan, istilahnya praktek ke dalam keretanya ya. Artinya giat untuk Tuhan itu praktek. Saya ulangi sekali lagi, berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Bagaimana giatku untuk Tuhan? Dengan kata lain, Yehu ingin berkata, aku bukan omong doang, aku bukan pandai teori, tapi aku juga mempraktekkan giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Saudara-saudara, di awal kita sudah diberikan pelajaran oleh Tuhan. Banyak orang berkata, mungkinkah kita? Tetapi mudah-mudahan bukan kita. Banyak orang berkata, aku giat untuk Tuhan. Tetapi cuma di mulut. Alias omong doang. Cuma di mulut alias pasif. Banyak orang juga berkata, ya, mungkinkah kita? Tetapi mudah-mudahan bukan kita. Banyak orang juga berkata, aku giat untuk Tuhan. Tetapi tidak ada semangat bergerak. Tidak ada geliat untuk melayani Tuhan. Amin. Harus didorong-dorong, harus ditarik. Ada lagunya loh. Dan banyak juga orang berkata, mungkinkah kita? Dan mudah-mudahan bukan kita. Aku giat untuk Tuhan, tetapi ngawur. Itu tadi, hantam kromo.
membabi buta. Malah tindakannya bertentangan dengan maunya Tuhan. Pelajaran dari seorang Yehu bin Yosafat bin Nimsi untuk mengetahui dan mengerti apa artinya giat untuk Tuhan. Hari ini kita mau belajar apa artinya giat untuk Tuhan dari seorang Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Ya, siap? Kita belajar ya. Apa artinya giat untuk Tuhan? Belajar ya? Oke, kita mulai. Giat, kinau, bahasa Ibraninya kinau. Kinau itu artinya bergairah. Giat itu artinya bergairah. Ada gairah. Saudara jangan ngeres lah. Jangan ngeres lah. Oh, denger gairah langsung ngeres. Woi, jangan ngeres woi. Gairah yang dimaksud di sini adalah gairah rohani, bro, sis. Gairah rohani, bukan syahwat, bukan pelampiasan birahi, bukan hawa nafsu daging, tapi gairah rohani kinau. Itu dia, ya saudara-saudara. Giat untuk Tuhan, bergairah dalam melaksanakan, melakukan atau praktek firman Tuhan. Nah, itu arti kinau, giat untuk Tuhan, bergairah. Puji Tuhan. Apa sih yang namanya gairah rohani? Apakah gairah rohani itu cuma diwakilkan oleh pamer foto-foto pelayanan? Misalnya kita tampilkan di status WhatsApp kita broadcast, kita sebarkan di mana? Grup-grup yang kita punya, grup-grup WA. Apakah kita tampilkan di mana lah yang bisa kita tampilkan ya, di medsos mungkin, di Facebook, di Instagram. Apakah cuma sebatas itu? Apakah gairah rohani itu juga cuma diwakilkan oleh umbaran kata-kata promosi pelayanan tanpa bukti praktek kehidupan? Saya katakan, teguhlah di dalam iman sekalipun kita mencapai atau menghadapi pencobaan. Saya bisa berkata begitu, tapi di mimbar. Nah, ketika dalam praktek sehari-hari saya mengalami persoalan pencobaan, apakah saya juga bisa membuktikan kebenaran kata-kata saya? Kita tetap teguh? Atau kita pusing tujuh keliling? Kita curhat sana sini, fitnah sana sini, dan lain sebagainya. Dan apakah gairah rohani itu cuma ditunjukkan atau cukup diwakilkan oleh jabatan rohani yang berderet pentereng? Atau demonstrasi show sederet antrian pelayanan demi pelayanan? Sekali lagi, yang namanya kinau, giat, bergairah dalam pekerjaan Tuhan adalah bergairah dalam melaksanakan full atau praktek firman Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Ya. Sekalipun melaksanakan praktek firman Tuhan itu nggak gampang, saya katakan, nggak gampang. Praktek firman Tuhan itu perjuangan, struggle. Kita baca 2 Raja-Raja 9 ayat 7 sampai 10.
2 Raja-Raja 9 ayat 7 sampai 10. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Apa perintah Tuhan? Disuruh apa? Disuruh membunuh, maka engkau akan membunuh. Itu perintah Tuhan. Gimana? Perintah Tuhan disuruh membunuh. Gimana? Menurut kita tidak populer. Tidak populer. Perintah kok untuk memunahkan sih? Perintah kok untuk membunuh? Ayat 10 dan sampai ayat 10. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobiam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. 10. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Ya, perintah Tuhan untuk membunuh. Tidak populer. Perintah Tuhan untuk memunahkan. Wah, kejam banget ya. Kita sekarang tidak disuruh membunuh, tidak disuruh genocide, membasmi, enggak. Hanya melalui firman Tuhan ini kita harus melakukan firman Tuhan sepenuh hati. Praktek firman Tuhan sepenuh hati, baik yang menyenangkan kita, menyenangkan daging, ataupun yang tidak menyenangkan daging kita. Firman Tuhan cocok atau tidak cocok dengan kita, dengan kemauan keinginan kita, harus kita laku. Itu artinya full heart, full firman, tidak dikorting, tidak ditambah, tidak dikurangin, tidak yang enak-enak aja, yang nggak enaknya kita buang. Nah, seperti itu. Nggak gampang saudara melakukan atau praktek firman Tuhan. Tapi giat untuk Tuhan itu justru praktek, bukan teori. Dan melakukan atau praktek firman Tuhan itu beresiko. Dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, beresiko, saudara-saudara. Melakukan atau praktek firman Tuhan itu beresiko. Kita baca pasal 10 ayat 24 ya, pasal 10 ayat 24 dari 2 Raja-Raja. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan kurban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Berat melakukan firman Tuhan itu berat. Yehu melakukan firman Tuhan dan firman Tuhan itu diestafetkan kepada anak buahnya. Berat. Lolos, nyawamu gantinya. Beresiko. Melakukan firman Tuhan itu beresiko. Kita dihina orang, kita dilecehkan orang, kita dianggap sok suci, sok rohani, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Pasal 9 ayat 30 sampai 32. Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya. Wow, ini wanita genit. Mencalak matanya, dihiasinya kepalanya. Lalu ia menjenguk dari jendela. Memangnya Yehu cari perempuan jalan? Enggak, dia sedang melaksanakan tugas Tuhan. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel. Bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu? Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, siapa yang di pihakku?
Siapa? Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, jatuhkanlah dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Ya. Yehu sedang menggenapi perintah Tuhan. Perintah Tuhan sekali lagi. Ini yang kedua. Beresiko. Ya. Mending 2-3 orang pegawainya Isabel itu ikut Yehu. Coba kalau nggak ikut Yehu. Yehu bisa jadi bumerang. Yehu yang dihajar. Yehu yang dibunuh. Ya. Tetapi karena perintah Tuhan, maka rencana Tuhan yang jadi. 2-3 orang pegawainya Isabel memihak Yehu. Artinya apa? Kalau kita mau melaksanakan dengan full heart, total firman Tuhan, tidak di-courting, maka Tuhan akan bekerja untuk kita. Katakan amin. Tuhan akan bekerja untuk Yehu, Tuhan akan bekerja untuk kita. Sekalipun untuk melakukan praktek firman Tuhan itu kelihatan tidak logis karena totalitas. Banyak manusia Kristen sekalipun berkata, oh jangan 100% untuk Tuhan. Jangan kasih 100% hatimu untuk firman Tuhan. Itu kekristenan duniawi. Padahal kekristenan yang sungguh itu adalah totalitas dan kelihatan tidak logis. 2 Raja-Raja 10 ayat 17. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Nggak ada yang tersiksa, nggak logis ya. Ikutin perintah Tuhan kok begitu, nggak logis. Ia memunahkannya sesuai dengan, coba baca Mario, ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, firman itu kadang-kadang ya seperti itu. Kita harus full heart, full melakukannya. Totalitas sampai punah itu keturunan Ahab. Totalitas. Itu namanya kinau, bergairah untuk Tuhan. Bukan sekedar pajang foto-foto pelayanan, bukan sekedar kesaksian, testimoni tentang pelayananku yang semarak, sensasional dan lain sebagainya, bukan. Tapi di belakang kita melakukan yang lain yang Tuhan benci. Tapi di lapangan yang tidak kelihatan orang banyak, kita melakukan hal lain yang Tuhan benci. Dan praktek firman Tuhan itu saudara-saudara perlu komitmen, perlu keteguhan hati. Harus kita punya komit dan keteguhan hati. Itu perlu kita tanamkan. Ayat 9 sampai 11. Ya. Daripada 2 Raja-Raja 10 ayat 9 sampai 11. Pada paginya keluarlah Yehu. Berdirilah ia. Lalu berkata kepada segenap orang banyak, kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku. Pasang badan Yehu. Pasang badan. Ini komitmen. Bicara soal keteguhan hati. Dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ayat 10, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi.
Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yizreel. Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imam. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan. Yehu hidup. Kok bisa? Bisa. Karena Yehu komitmen. Kok bisa total atau 100% dengan firman Tuhan? Bisa? Bisa. Karena ada keteguhan hati. Kalau saudara punya iman, komitmen untuk setia kepada Tuhan dan firman Tuhan, saudara bisa melakukan 100% firman Tuhan. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita sulit, Tuhan juga sulit untuk kita. Perlu keteguhan hati untuk kinau. Itu artinya kinau, bergairah untuk Tuhan. Sekali lagi, bukan sekedar demonstrasi kehebatan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hindari ingkar. Ya, hindari ingkar. Ingkarnya di mana? Ketika kita tidak sepenuh hati untuk hidup menurut firman Tuhan. Nah, masih dari pengalaman Yehu, awalnya luar biasa. Tetapi di tengah-tengah atau akhirnya, apa yang kita bisa lihat dari Yehu? 2 Raja-Raja 10 ayat 31. Coba yuk baca. 2 Raja-Raja 10 ayat 31. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan. Dia ingkar dengan Tuhan Allah Israel. Dengan segenap hatinya. Yes, tidak dengan segenap hati lagi. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Amin. Ini yang dinamakan ingkar dengan Tuhan. Melayani Tuhan tidak lagi dengan sepenuh hati. Udah ogah-ogahan. Udah setengah hati, setengah Tuhan, setengah mamon. Pikirannya sudah terbagi dua. Cintanya untuk Tuhan sudah terbagi dua dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Ingkar adalah sebuah keadaan di mana kita tidak sepenuh hati atau tidak stabil menuruti hukum Tuhan. Karena itu penting untuk diperhatiin. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar teliti. Jangan asal dengar, nanti jadi tidak melakukan atau tidak full. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini dia. Yehu dibawa arus, pada akhirnya dia ingkar. Tidak lagi dengan segenap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ya. Satu hal, firman Tuhan dilakukan, tetapi juga tidak menduakan Tuhan dengan selingkuh kepada Allah lain. Standar ganda. Jangan menjadi kekristenan yang suka menggunakan standar ganda dalam pengikutan akan Kristus. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, kita semua tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hindari ingkar. Karena ada resiko loh kalau ingkar. Ada akibat kalau kita selingkuh daripada Tuhan. Apa akibatnya?
Kita baca ayat 32 tadi dari 2 Raja-Raja 10. Ayat 32, yuk yang kenceng coba baca yuk. Ayat 32. Pada zaman itu, mulailah Tuhan menggunting daerah Israel. Ketika Yehu selingkuh daripada Tuhan, ketika Yehu pelayanannya tidak sepenuh hati lagi kepada Tuhan, ketika Yehu ingkar dalam pelayanan kepada Tuhan, pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting. Ada guntingan Tuhan. Daerah Israel terus. Sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Nah itu dia, amin. Ada akibat karena ada sebab. Ada guntingan Tuhan, digunting itu gak enak loh, berkat digunting, keberhasilan digunting, semuanya digunting. Yang seharusnya kita terima digunting, yang seharusnya kita dapatkan digunting. Bukan manusia yang menggunting, Tuhan yang menggunting. Oh itu nyesek sekali. Itu akibat dari ketidaksetiaan atau ingkar dengan Tuhan. Ada guntingan Tuhan. Gagasannya menggunting adalah mematahkan. Tek, bahasa aslinya, dipatahkan, dipotong. Kalau dipatahkan kan berarti tambah pendek. Kalau dipotong kan berarti tambah pendek. Itu gagasannya daripada menggunting. Jadi tambah sedikit. Ya, itu gagasannya, saudara. Bisa berkat yang digunting, seharusnya milik kita, dikasih ke orang lain. Bisa. Bisa harapan yang digunting, harapan yang diimpikan tidak terrealisasi, tidak terwujud nyatakan, bisa. Atau guntingan dalam hal yang lain. Yang pasti ada potongan, ada penundaan. Nah, bukan Tuhan jahat, karena kita sudah menyelingkuhi Tuhan, bercinta pacaran dengan keinginan daging, bercinta pacaran dengan maunya dunia. Tuhan dicuekin, Tuhan akan gunting. Oleh sebab itu saudara, jangan cuekin Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, jangan selingkuhi Tuhan, gak ada untungnya. Nah kembali lagi kita harus introspeksi diri. Mungkin kalau kita sedang mengalami guntingan Tuhan, entah dalam hal apalah saudara. Entah, saudara kan yang lebih tahu. Kita sedang digunting apa sekarang? Ayo kita bertobat, kita berbalik. Sepenuh hati lagi kepada Tuhan. Gitu loh. Jangan kita ngotot dengan kebenaran diri sendiri yang gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Salah. Kalau engkau berteriak kepada Tuhan, engkau berubah, engkau berbalik kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan jatuh kepada kita. Amin. Buktiin aja. Puji Tuhan. Itu dia saudara-saudara. Hindari ingkar. Ayo sekarang kita praktek giat untuk Tuhan. Karena giat untuk Tuhan itu praktek. Kita baca Mazmur 119 ayat 30. Saya rindu kita baca sama-sama. Kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, dari Mazmur 119 ayat 30. Saya tunggu sampai saudara dapat. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Mazmur 119 ayat 30. 1, 2, 3. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Itu praktek. Saudara katakan kepada diri sendiri, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Aku telah memilih jalan kebenaran. Aku komit telah menempatkan hukum-hukum Allah di hadapanku. Saudara-saudara, untuk memilih dan menempatkan jalan kebenaran itu dalam prioritas hidup kita,
itu perlu keyakinan. Satu, bahwa itu jalan yang benar. Firman Tuhan adalah jalan yang benar. Tidak ada keraguan. Yang kedua, untuk memilih menempatkan jalan kebenaran menjadi prioritas hidup kita, itu perlu komitmen. Komitmen tidak mudah digoyang oleh bermacam-macam angin pengajaran. Tidak mudah digoyang oleh iming-iming. Tidak mudah digoyang oleh kekhawatiran, ketakutan, dan ataupun persoalan. Ketiga, untuk memilih dan menempatkan jalan kebenaran di dalam prioritas hidup kita, itu perlu kesadaran. Perlu kesadaran, perlu introspeksi diri. Harus berani, harus jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Perlu kesadaran. Kalaulah mungkin selama ini kita sudah berjalan pada jalan yang keliru. Jangan diberatkan oleh gengsi. Saya kan pendeta, saya pendeta muda loh, saya pendeta pembantu. Nggak laku di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau kejujuran, kerendahan hati, dan kesadaran. Bahwa selama ini kita sudah berjalan pada jalan yang salah. Dan kita harus berjalan, U-turn, berbalik kepada jalan yang benar. Yang keempat, untuk memilih dan menempatkan jalan kebenaran menjadi prioritas hidup kita, itu perlu kerendahan hati. Untuk berjalan pada jalan yang benar, sekalipun keras, meninggalkan jalan yang keliru, sekalipun itu nyaman, perlu kerelaan hati. Keyakinan, komitmen, kesadaran, kerelaan hati. Giat untuk Tuhan, anak Tuhan itu praktek, bukan teori. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sekali lagi kami sangat mengucap syukur. Engkau sangat baik buat kami. Engkau sangat mengasihi kami. Sehingga kami terus kuat untuk dikawal, dibersihkan dengan firman Tuhan yang adalah isi hatimu. Ya Allah, yang adalah Yesus sendiri. Yang syarat dengan kesucian dan kekudusan. Hari ini Engkau mengingatkan kami soal menjadi pelaku firman. Bukan sekedar menjadi Kristen yang pandai berteori. Roh Kudus kuatkan kami semua supaya kami bisa melakukan firman Tuhan sepenuh hati. Karena itulah arti daripada giat untuk Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati aktivitas mereka. Kuatkan dengan kekuatan yang dari atas. Limpahi dengan kesehatan yang luar biasa. Sehingga sekali lagi nama-Mu dipermuliakan. Kami terima berkat-Mu dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.